Nah, habis turunan kita diajak lurus dikit terus belok. Nah, di situ pas di belokan itu suami istrinya mamang saya ini ngelihat bapak-bapak yang udah paruh baya pakai sorban ngomong ulah kadi itu tangannya sambil begini-begini. Di situ. Tapi di situ dia nggak ngomong apa-apa. Mungkin karena dia takut, dia tahan sendiri. Akhirnya kita nggak ada yang tahu, kita bablas aja terus. Saya mau untuk lanjut nih. Nah, ketika mau berangkat lanjut, saya habis ngeliat maps nih, pandangan saya teralih ke depan. Pandangan teralih ke depan, tiba-tiba jalan yang luasnya satu mobil dan dua motor, kalau didempetin itu muat. Pas saya lihat ke depan ini, aduh, astagfirullahaladzim. Di situ saya muji, benar-benar muji. Saya melihat sosok hitam besar tinggi dengan mata yang merah menatap ke saya dan ke teman-teman. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Balik lagi di podcast channel bareng Goyeng. Apa kabar semua teman-teman di rumah? Semoga sehat selalu ya. Dan semoga tayangan ini dapat menghibur dan dapat mengisi kekosongan di sela-sela kegiatan dimanapun kalian berada. Nah, tak lupa untuk mengingatkan teman-teman untuk selalu support channel kita dengan cara like, subscribe, komen, dan share sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian agar video kita lebih berkembang lagi. Nah, buat teman-teman yang mau share pengalaman horornya di podcast channel, bisa DM Instagram kita di podcastkontrakan.id atau kontak di bawah ini. Oke teman-teman, mau info aja nih kalau sebenarnya kita lagi tag videonya nih, syutingnya tuh lagi di outdoor ya, di luar. Jadi mohon maklum kalau ada suara-suara bising dari luar. Nah, di episode kali ini gue udah kedatangan Bang Sule nih, yang akan menceritakan tentang perjalanan dia waktu mau camp di daerah Bogor. Nah kalau gitu kita sambut dulu nih Bang Sule. Halo Bang Sule, apa kabar? Alhamdulillah. Oke, Bang Sule bisa diceritain dikit nggak nih cerita yang mau disampaikan nanti? Oh boleh tuh. Oke. Nah, spill dikit aja. Jadi perjalanan kita itu awalnya buat liburan. Ternyata di jalan itu beda dari kenyataan yang kita harapkan itu. Oke. Jadi di situ benar-benar banyak dah hal-hal yang di luar nalar kita. Dari awal kita keberangkatan yang happy gitu, nyampe perjalanan benar-benar gak habis pikir dari situ. Oke, kalau gitu di stop dulu aja nih biar teman-teman pada penasaran nih. Nah teman-teman podcast, apa kalian sudah siap menghadapi dunia tak kasat? Berikut kisah selengkapnya. Nah, Bang Sule, gimana sih kisah selengkapnya? Boleh diceritain lah, monggo. Oke. Ya, jadi awal mula itu kita emang udah ngatur rencana tepat di bulan Februari di tanggal 23. Nah, kita sama sepupu kita, kita sebut si A lah ya. Nah, si A ini kita udah ngatur jadwal nih liburnya. Pas libur bareng ini. Kita jadwal sih pas di situ rencananya buat liburan aja. Oke. Buat liburan. Nah, ternyata pas di tanggal 23 libur bareng itu, kita pas mau berangkat itu tiba-tiba saudara lain WA nih. Ikut dong gua, kata dia kayak gitu. Nah, ya udah, kita nggak jadi masalah dong. Nah, biar makin ramai juga kan. Ya udah, oke. Nah, kita rencana awal itu sama sepupu kita si A ini berangkat jam 4. Nah, berhubung dia saudara kita ini ikut, akhirnya terhambat lah. Nah, di situ kita akhirnya berangkat jam 6. Jam 6 pas azan maghrib kita langsung berangkat. Oke. Nah, awal perjalanan sih oke-oke aja nih, lancar-lancar aja ya kan. Nah, pas di pertengahan jalan kita break, beli bahan logistik, makanan, minuman, dan yang lainnya. Nah, dari situ kita berangkat lagi. Nah, di pertengahan ada kejanggalan nih, ada hal yang nggak kita harapkan nih. Tiba-tiba motor mati. Motor mati, nggak bisa jalan nih. Akhirnya kita bawa ke bengkel. Nah, di situ bengkelnya juga benar-benar jauh dari tempat motor mati itu. Akhirnya kita dorong, kita bawa nih ke sono. Nah, di sana dibetulin nih sama pihak bengkel. Nah, di situ kita nunggu hampir 2,5 jam. Kita hampir nunggu 2,5 jam. Nah, akhirnya dari Bogor itu kita berangkat yang tadinya dari rumah jam 4 berharap nyampe sana jam 10, jam 11. Nah, berhubung motor mati di situ pas di bengkel itu kita berangkat jadi setengah 10.
ke tujuan. Dari bengkel itu Ya ya? dari bengkel itu jam setengah 10. Nah di situ kita udah mikir, waduh kemalaman nih, kira-kira tembus gak ya. Nah berhubung emang ini kita mau liburan, udah ngatur jadwal libur bareng, karena kan ya sama-sama kerja susah ngatur jadwal libur bareng kan ya. Iya. Jadi kita dari situ kita nekatin, kita jalan. Nah di jalan dengan kondisi motor yang habis keluar dari bengkel, kondisi udah nggak stabil. Jalannya juga udah bener-bener inilah ngeden lah, kalau disebut sama anak kerja mah ngeden lah, udah nggak kuat bawa berat lah kayak gitu lah. Udah tetap kita paksa tuh, karena emang keinginan kita buat liburan kan, udah diatur dari jauh-jauh hari, masa batal, nggak mungkin dong. Ya kan, nggak mungkin batal. Jadi kita jalan terus. Nah di situ kita liburannya itu ke tempat yang belum pernah kita tuju nih, yang belum pernah kita tuju. Nah di situ kita ngandelnya cuma maps, Nah dari maps itu kita Sherlock lokasi yang kita tuju, kita ikutin aja jalan dari maps. Nah kita ikutin dari map, kita jalan terus. Nah pas nyampe pintu masuk jalan ke tujuan itu, di situ ditera di map 25 menit nih. Nah kita pikir wah nggak jauh nih, 25 menit ya kan. Nah kita masuk terus, kita jalan. Nah ternyata di situ ada persimpangan nih, ada 2. Nah kita masuk, ternyata di masuknya ini kita kena, kalau disebut kena palak liar lah. Nah, sama liar. orang warga lokal Iya, ya? sama warga situ. Kita diberhentiin, ditanya mau kemana mas? Mau ke sini pak. Oh ke sini bayar mas, satu orangnya 25.000. Oh langsung tembak begitu? Satu orang 25.000. Kita ada 6 orang. Kita sebagai yang kalau disebut pemimpin lah ya, yang ngajak dia pada, akhirnya kita ngomong, mas kita orang sini, satu motor 25.000 aja dah, itu aja kalau mas mau, kalau enggak saya nggak apa-apa nekat muter lewat satunya. Oh ya udah mas nggak apa-apa. Nah akhirnya nego kita bayar, nego tuh ya? sempet nego juga ya kan. Kita bayar, lanjut lagi nih, kita jalan terus. Nah di perjalanan itu kita ketemu tanjatan yang lumayan tinggi lah. Di situ juga sempet motor nggak kuat naik, motor kita yang nggak kuat naik. Nah 2 orang itu masih itu ya? 2 orang itu motornya masih aman nih. Akhirnya kita turun dengan bawa tas carrier yang beratnya hampir 50 kilo. Kita jalan nih, nanjak ke atas, situ kita benar-benar nggak kuat nih. Sampai situ kita berhenti, jongkok dalam keadaan kiri kanan, sebelah pohon bambu, sebelah hutan. Kita nggak tahu di mana itu, karena emang bener-bener capeknya. Kita berhenti jongkok dulu, sampai mungkin saya kelamaan jongkok kali ya, sampai temen yang udah duluan itu sampai putar balik, sampai ngeliat saya. Akhirnya kan yang turun 2 motor, 1 bawa tas, 1 bonceng saya. Karena bener-bener udah capek banget nanjat itu dengan tas yang hampir 50 kilo. Ya udah kan, udah di atas, tetep nih tas kita balik lagi yang bawa, karena kan gak mungkin kalau cewek yang bawa di belakang kan. Jadi kita bawa lagi, kita jalan lagi nih. Nah sambil lihat maps lagi nih, wah makin deket nih, cuma 17 menit lagi. 17 menit lagi kita jalan terus nih, Nah di perjalanan itu, jalanan makin lama makin jelek, makin gak bener jalanannya. Situ jalanannya batu-batu gede yang bener-bener motor lewatin itu ya bisa dibilang gak bakal kuat nanjat. Akhirnya kan kita paksa aja, karena dilihat di map 17 menit lagi kan, dikit lagi nih, di jalan aja. Kita jalan terus, makin lama jalanannya makin gak bener, makin lebih parah dari itu. Nah di situ kita jalan terus, motor kita itu sampai nggak nanjat lagi. Nah saya pribadi turun lagi biar motor bisa nanjat, saya jalan lagi. Tetapi dengan saya turun dan saya jalan lagi, sebelumnya tas sudah saya titip dulu, saya titip lagi nih, tas. Ya karena kan emang berat kan ya, titip lagi. Udah saya jalan kan nyantai dengan kiri kanannya hutan yang bener-bener wah bener-bener nggak bisa saya habis pikir dah. Saya aja baru pertama kali jalan ke tempat kayak gitu. Gelap lagi ya? Bukan gelap lagi. Saya jalan kan, nah di situ bener-bener hawa saya udah beda lah. Saya lari, bener-bener lari sebisa-bisanya dengan napas yang ngos-ngosan. Saya tetap lari biar lebih deket sama teman-teman saya ini. Terus saya lari, akhirnya
mereka nunggu di depan. Saya sampai di situ sempat break dulu, break lah, ngaso, ngobrol, minum dulu. Nah habis dari itu kita lanjut jalan nih, kita lanjut jalan terus. Nah di perjalanan ini ada keanehan lagi. Oh gitu. Ya ada keanehan lagi. Kita jalan, kita lihat di map, kita ketemu persimpangan. Di map kita darinya ke jalan yang lurus nih, bukan yang ke bawah. Ya bukan yang ke bawah. Kita ikutin dong, karena kan kita juga nggak tahu jalan. Dengan berandalkan maps ini, kita ikutin aja kan. Nah ternyata pas kita lurus, map ini berubah arah. Kita diarahinnya ke yang ke bawah. Duh. Nah kita juga bingung dong. Nah di situ hal kejanggalannya ini, pas kita putar balik, tiba-tiba kita diketawain sosok kuntilanak. Kuntilanak itu jelas di kuping saya. Nah sebanyak 6 orang ini, saya, si A, si B, si C, dan si D ini yang mendengar cuma saya dan istrinya si B ini, mamang saya. Oh, nggak semuanya dengar berarti? Nggak semua ngedengar. Nah, akhirnya kita putar balik, karena kan memang berandalkan maps kan. Kita putar balik, kita turun. Nah turunannya ini juga bener-bener terjal. Kalau dibilang terjal, bener-bener terjal karena batu-batu gede. Ya emang kalau emang salah sedikit bisa cilaka. Ya jadi kita di situ turun pelan. Nah habis turunan kita diajak lurus dikit terus belok. Nah di situ pas di belokan itu, suami istrinya mamang saya ini ngelihat bapak-bapak yang udah paruh baya pakai sorban ngomong ulah kadi itu, tangannya sambil begini di situ. Tapi di situ dia nggak ngomong apa-apa. Mungkin karena dia takut, dia tahan sendiri. Akhirnya kita nggak ada yang tahu, kita bablas aja terus. Nah kita belok naik dikit, di situ ada pos kosong gelap. Di situ kita udah, saya pribadi juga ngerasa, waduh nggak beres nih jalanan. Berhubung saya lihat maps lagi nih, berhubung saya kepalanya di depan berdua sama sepupu saya si A ini, saya lihat lagi nih, wah kok di maps masih 17, mungkin error kali, nggak ada sinyal. Pikiran saya kayak gitu. Kita bablas lagi nih ke atas, terus jalan. Nah di situ motor, nggak cuma motor saya, 3 motor ini benar-benar bilang nggak kuat nanjat, benar-benar nggak kuat nanjat. Nah itu kan kita jalan terus. Nah kita di depan, yang lain di belakang tertinggal sejarak hampir 50 meter. Nah lumayan 50 meter. Nah akhirnya kan saya berhenti. Sambil berhenti saya turun sambil ngecek yang belakang, karena 3 motor di situ di hutan, benar-benar kiri kanannya pohon yang nggak tahu pohon apa, bener-bener gelap. Saya turun, saya cek belakang. Karena kan kalau ketinggalan 2 motor kan nggak ada orang sama sekali kan, lumayan ngeri juga kan ya. Iya. Nggak tahu, nggak megang maps lagi ya kan? Iya, dia nggak megang map karena dia patokannya itu ya saya, karena saya di depan. Nah akhirnya kan saya lihat, waduh jauh juga nih. Saya tunggu di situ. Nah saya tunggu. Setelah saya tunggu di situ, saya cek map lagi. Loh, kok dari 17 berubah nih ke 23 menit. Waduh, makin gak bener nih. Saya lihat lagi, waduh, gimana ya? Lanjut enggak ya? Saya punya pikiran kayak gitu. Kalau nggak dilanjut, muternya jauh banget, bang, sekitar 30 menitan. Kalau dilanjut, dikit lagi, gimana ya? Akhirnya kan saya memutuskan buat lanjut nih. Akhirnya lanjut? Iya lanjut. Ketika dia sampai ke saya memutuskan untuk lanjut nih. Nah ketika mau berangkat lanjut, saya habis ngeliat maps nih, pandangan saya teralih ke depan. Tiba-tiba jalan yang luasnya 1 mobil dan 2 motor, kalau didempetin itu muat. Pas saya lihat ke depan ini, aduh, astagfirullahaladzim. Di situ saya muji, benar-benar muji. Saya melihat sosok hitam besar tinggi dengan mata yang merah menatap ke saya dan ke teman-teman. Di situ saya panik. Saya doa terus. Nah di situ benar-benar gede tinggi, benar-benar bikin saya shock. Karena yang
tadinya jalan itu muat 1 mobil 2 motor, kalau diajarin itu muat, itu yang saya lihat pas ada dia di depan saya, jalanan itu ketutup sama badan dia. Buset. Tutup tuh bang. Ketutup sama badan dia. Jalanan yang luasnya segitu, jadi cuma muat 1 motor. Sebelah badannya itu ke hutan, sebelah badan itu ke jalan. Dengan tinggi besar, mata hitam menghadap ke saya dan ke teman-teman. Nah, itu saya memutuskan untuk, waduh, putar balik ini mah, nggak beres nih jalanan, nggak beres nih. Akhirnya kan situ saya koordinasi lagi kan, saya turun lagi dari motor, saya bilang, udah nggak usah dilanjut, putar balik aja, putar balik. Daripada ntar depan nggak beres, kita ntar jalannya disasarin kemana tahu nih. Bagus kalau kayak gitu. Iya, akhirnya kan saya ngambil keputusan kayak gitu karena saya mikir yang lain juga kan. Iya, kasihan. Iya, saya juga bawa perempuan juga kan. Akhirnya saya disitu saya koordinasi, putar balik aja, nggak beres, nanti yang ada disasarin yang nggak bener. Akhirnya semua bilang, ya udah, karena mungkin mereka juga ngelihat jalanan yang kayak gitu, nggak yakin juga mungkin ya. Pas gua dan teman-teman yang lainnya ini, gua suruh putar balik, semua ikut putar balik. Pas di turunan itu lewatin pos, biluk. Nah, habis biluk itu yang pas istrinya mamang gua ini ngelihat kakek Parubaya pakai sorban ngomong ulah tadi itu. Oh iya. Nah, di situ kan kita nanjat nih. Nah, di tanjakan itu ternyata tas istrinya mamang gua itu ditarik. Ditarik kok? Ditarik. Ditarik, yang dia juga nggak tahu siapa yang narik. Awalnya itu dia ngiranya begal. Nah, ditarik tasnya itu sampai putus. Tasnya itu rantai, dia pakai ke sini, ditarik, yang tersisa cuma rantainya aja. Tasnya nggak ada. Tasnya nggak ada nih. Nah, di situ pas selesai nanjak dia teriak. Tas Nopi ketinggalan. Ada yang narik. Ada yang narik kenceng banget, rantainya sampai putus. Pas dia ngomong kayak gitu, kita sama yang lain panik nih. Waduh, gimana nih? Berhenti, break sebentar. Nah, kita habis break, ngobrolin nih, gimana nih? Tasnya putar balik apa enggak? Kita tanya nih, di tas isinya apa aja? Ada handphone, duit, sama emas dia. Kita nggak mungkin dong kita tinggalin. Iya, barang berharga. Iya, barang berharga dia. Kita ditinggalin, kita nggak enak. Dia juga masih keluarga kita. Akhirnya kan dari situ saya yang turun nih, nyari tas itu sama suaminya. Saya turun nyari tas sama suaminya. Ternyata tasnya itu ada di turunan yang sedikit lagi deket sama kakek-kakek Parubaya itu. Oh, yang di tikungan itu berarti ya? Deket sama itu. Nah, yang bikin kagetnya lagi, tasnya itu ada di pinggir jurang. Oh, itu sebelah jurang, Bang? Sebelahnya jurang, di pas tanjatan itu sebelahnya jurang. Di situ orang pertama lihat saya nih, saya bilang sama suaminya, berhenti, tasnya itu tuh. Akhirnya berhenti, saya turun. Saya ngambil tasnya juga, nggak ngambil santai kayak gini, bisa ambil cepet kayak gini. Karena saya juga takut. Saya juga merinding karena pas di atas itu melihat sosok yang besar itu. Saya juga takut. Nah, dari situ setelah tasnya kita ambil nih, nah suaminya itu pas mau muter balik motor nggak bisa muter balik motor. Nggak bisa, Bang? Nggak bisa muter balik motor. Pas dia mau muter balik, katanya stangnya keras, kayak ada yang nahanin. Dia sampai beberapa kali jatuh. Sampai saya pun nanya, kenapa sih nggak bisa putar balik? Stang gua keras, nggak bisa putar balik gua. Kata dia gitu. Waduh, yaudah sini. Akhirnya saya memutuskan untuk bilang saya yang bawa, tapi dia nggak mau. Udah nggak apa-apa, gua aja. Akhirnya saya bantu kan, dengan ban depan yang saya angkat, saya puter kayak gini. Paksa ya? Iya, akhirnya dipaksa. Akhirnya nanjat lagi tuh. Nah, pas nyampe tanjatan itu, tetep motor nggak bisa biluk. Nggak bisa biluk nih. Tetep saya bilukin kayak gini lagi. Nah, sampai kan ke teman-teman yang lagi pada nunggu kita tuh nyari tasnya. Nah, tiba-tiba pas saya berhenti di teman-teman itu, nggak ada 10 detik, tiba-tiba dari gang yang sebelumnya saya lewatin lurus itu di persimpangan. Ternyata tiba-tiba muncul kakek-kakek bawa motor bebek, motor lama lah, kayak gitu kan. Dengan di belakangnya ini tersangkut sebuah golok panjang. Golok panjang. Dengan keadaan panik,
bukan cuma saja yang panik, yang lain panik, tiba-tiba kok bisa muncul kakek-kakek dari situ. Nah pas dia makin deket, akhirnya saya ngerasa nih, waduh, apa nih ya, takutnya itu orang-orang jahat kayak begal Iyalah. atau segala macem. Namanya di tengah-tengah hutan Iya, kan. namanya tengah-tengah hutan di alam, kita nggak tahu kan. Akhirnya pas di situ saya nekat nih buat saya berhentiin. Akhirnya kakak itu saya berhentiin, saya tanya kan, saya nanya ini ya, nanya jalan ke dia. Iya. Nanya jalan, Pak mau tanya, kalau ke jalan ke wisata ini jalannya lewat mana ya Pak? Nah tatapannya dingin, dingin banget tatapannya. Dia cuma ngomong, oh iya bener lewat sini, ke bawah aja sono, cuma gitu aja. Habis itu saya baru ngomong makasih Pak, dia nggak nyautin nggak apa, langsung pergi aja jalan. Langsung pergi jalan terus. Nah di situ kita sempat ngobrol lagi tuh, sempat ngobrolin kakek-kakek itu. Waduh, kok bisa ada bapak-bapak ya, ada kakek-kakek kayak gitu, dari mana? Tadi kita ke situ nggak ada apa-apa. Iya. Panik kan semua panik. Ya udahlah, minum lagi kan situ, break lagi. Kita di situ break sekitar jam setengah satu. Udah malam Setengah juga, satu. Boy. Karena pas saya ketemu dengan sosok hitam besar itu, yang saya putar balik, itu tepat jam 11.58. Jam 12-an ya. Ya, 2 menit lagi mau ganti hari. Nah akhirnya break, setelah break kita jalan lagi nih. Nah syukurnya pas di perjalanan itu kita ketemu tempat wisata lain. Oh. Ya yang tadi kita mau ke situ, jadi kita beralih ke sini. Karena kita juga udah saking capeknya, paniknya dan takutnya itu, kita akhirnya ke sini. Nah nyampe situ kita tanya nih sama penjaga pos tiket itu. Saya tanya, Mas, ini kalau ke tempat wisata ini jalannya emang bener ini? Kata dia, iya jalannya emang ini. Kok nggak ada yang lewat? Dulu ini banyak yang lewat jalan utama, sekarang diputar alih di atas. Ternyata kita diarahin mapsnya itu jalan utama yang dulunya rame, yang sekarang benar-benar nggak ada yang lewat. Saya tanya lagi, bener Mas gak ada yang lewat? Iya, soalnya di jalan utama ini udah nggak ada yang lewat, dialihin ke jalan yang depannya lagi. Terus kita tanya lagi nih, tadi saya lewat situ Mas. Dia kaget nih, Masa lewat situ? Iya Mas, lewat situ. Gak apa-apa Mas. Nah dia nanya gak apa-apa nih. Waduh, Iya. kita kan mikir lagi. Ada something berarti. Iya berarti, waduh, dia aja nanya gak apa-apa. Dia yang pribumi situ aja nanya gak apa-apa Mas. Kayak gitu kan. Saya mikir lagi, sambil mengucap syukur kan, alhamdulillah semua gak apa-apa. Saya bilang ke Mas, alhamdulillah Mas gak apa-apa semuanya. Emang ada apa Mas? Situ sekarang tempatnya udah rada di luar nalar Mas. Dia ngomong kayak gitu, tempat di luar nalar Mas. Saya ceritain, oh gitu ya Mas. Nah tadi saya di atas ketemu sama sosok ini, sama sosok itu, sama sosok ini, 3 sosok ini. Mulai dari kuntilanak, kakek parubaya pakai sorban, sama hitam gede, rambutnya panjang, mata merah menatap ke saya. Itu saya ceritain. Nah dia kaget, gak bisa ngomong apa-apa dia. Gak bisa ngomong apa-apa. Dia kaget, waduh, cuma gini aja natap saya. Langsung dia gak lama dari itu dia ngomong, wah syukur kalau Mas nggak apa-apa mah. Dia ngomong kayak gitu. Akhirnya ya udah saya lanjutin daftar tiket. Nah habis daftar, sepupu saya yang bonceng sama saya ini, si A ini, turun. Ternyata dia turunnya kayak orang ada yang kakinya kayak ada yang diginiin, kayak ada yang nyengkat kakinya. Dia turun, jatuh, nusruk, benar-benar nusruk. Kita dari atas ngelihat, wajib, lu kenapa sih A? Nah dari situ dia nanjat kan, abis jatuh itu dia nanjat lagi. Kita tanya, lu kenapa jatuh? Agak tahu gua, kaki gua kayak ada yang nyengkat. Waduh, Diselengkat tuh ngerasa dia. iya. Nah di situ semua pada masih ngomongin hal-hal yang tadi. Nah saya potong ngobrolan mereka semua. Saya bilang, udah nggak usah diomongin, nanti aja diomonginnya kalau udah di rumah. Iya betul. Ya. Karena di situ tempatnya nggak jauh dari tempat yang tadi kita lewatin. Takutnya kan ada yang aneh-aneh lagi kan, makanya saya suruh diem semua. Udah nggak usah ada yang ngobrolin itu semua, nanti aja ngobrolnya di rumah. Akhirnya udah kita naik. Nah
pas di atas kita udah ke bagian tempat. Udah ke bagian tempat. Full bang, emang lagi banyak di sana? Bener-bener lagi banyak, ditambah ada acara di situ. Oh. Ada acara yang nyewa. Full. Akhirnya kita pribadi nih, nah dari pas nyampe itu 6 orang ini termasuk saya, yang 5-nya saya suruh nunggu. Saya aja yang berangkat ke atas sendiri buat nyari tempat. Iya benar. Karena kan kesian juga kan kalau naik ke sana kemari nggak ada tempat. Akhirnya saya sendiri nyari tempat. Benar-benar full. Akhirnya saya minta tolong yang ada sela-selanya sekitar semeter, sebelah semeter. Saya minta tolong, Mas, boleh gabung nggak? Minta tolong dong. Saya udah ke bagian tempat. Oh boleh mas, boleh mas. Saking rapat itu ya. Ya dia dengan baik hatinya ngomong gitu. Oh boleh mas, boleh mas. Saya geser tenda saya sebentar ya katanya. Nah akhirnya dia geser, kiri geser, kanan geser. Kira situ gue dapet space bang. Iya. Dapet space itu ya dengan orang baik yang ada di kiri kanan gue ini mau geser. Gue dapet lah akhirnya. Gue pasang tenda di situ. Semua yang dibawa gue suruh naik. Nah dengan keadaan semua panik, yang 5 orang ini termasuk gue juga panik, masih takut, masih kepikiran itu. Terus semua gue suruh tenang dulu, udah tenangin dulu aja, tenda udah jadi, yang mau tidur langsung tidur nggak apa-apa gitu. Nah, akhirnya 2 orang ini tidur. Nah yang cewek-cewek tuh? Istrinya mamang gue sama satunya. Situ dia tidur, langsung tidur. Nah gue berempat ini masak mie, masak mie, nyeduh kopi. Nah dari situ gue juga semua pada diem masih kepikiran hal yang tadi. Duh, merinding gue bang, masih kepikiran hal yang tadi nih. Nah habis makan mie, minum kopi, nah di situ kita semua langsung tidur. Peralatan di depan kita udah nggak pikirin, mau ada yang ngambil, mau ada yang kayak gimana pun kita udah nggak pikirin. Dengan keadaan panik kayak gitu, kita semua langsung tidur di dalam tenda itu. Kita tidur. Nah, subuh ini saudara gue ini izin pulang duluan karena suaminya itu kerja. Nah, tapi bukan istri dari mamang gue ini, yang satunya izin duluan karena suaminya mau berangkat kerja. Nah, dari situ semua bangun tuh. Ya udah, hati-hati di jalan. Masih inget kan jalannya? Masih, udah akhirnya saudara gue ini pulang. Nah sambil nunggu kabar dia tuh sempet pikirin dong, karena kan hal kejadian semalam kayak gitu kan. Itu subuh berarti ya? Subuh dia. Subuh dia pulang, kita sambil nungguin kabarnya. Akhirnya dia ngabarin udah di rumah, tenang dong semua. Alhamdulillah tenang semua. Nah di situ sisa berempat nih, kita berempat. Nah lanjut tidur nih subuhnya. Nah pagi-pagi bangun cuma nggak keluar tenda, masih di dalam tenda semua. Nah saking takutnya semalam langsung tidur, nggak sempet rapin barang. Tenda sebelah aja sampai ngomong, orang jorok banget, makanannya di luar semua. Dia nggak tahu yang kita alamin semalam, jadi mungkin ngomong kayak gitu. Karena kalau dia tahu keadaan kita semalam, mungkin dia masih nauin. Nah dia sampai bilang kayak gitu, jorok banget orang, makanannya di luar semua. Ya kita mau gimana lagi ya, malam saking takutnya kan. Ya udah biarin aja kan. Tidur lagi dari situ langsung tidur lagi, bener-bener emang capek banget badan, tidur lagi. Nah bangun jam 9 masak mie, prepare semuanya buat pulang. Akhirnya jam 11 kita pulang. Nah jam 11 pulang itu sampai rumah jam 1. Jam 1 itu ketakutan itu nggak hilang. Sampai rumah pun masih ke bawah. Iya. Dari 6 orang ini yang takutnya masih bener-bener tinggi karena hal kejadian semalam itu cuma 4 orang. Termasuk saya apalagi, karena saya ngelihat bener-bener jelas sosok itu kan. Saya, si A, istrinya mamang saya, sama istrinya saudara saya yang satu. Yang pulang duluan? Iya. Nah, saya saking takutnya nggak berani tidur sendiri. Pas udah di rumah tuh? Tidur sendiri ya. Akhirnya saya WA sepupu saya si A ini, gue nginep ya di rumah lu. Oh ya udah, langsung dibalas. Oh ya udah, kata dia kayak gitu. Akhirnya saya ke rumah dia juga ngomong sama saya, untung lu nginep. Apa lu? Kok takut, kata dia kayak gitu. Kok takut sama yang semalam. Set,
Gue kira gue doang yang takut, lu juga masih takut. Ya gue aja nggak mandi, gue aja nggak, bener-bener takut banget kata dia kayak gitu ya. Itu nginep kata dia kayak gitu kan. Nah ternyata di rumah dia itu bukan cuma saya nginep di situ, kedua perempuan ini juga, cewek ini juga nginep di situ. Oh. Cuma kan yang satunya ini kan udah nikah ya kan, dia tidur di sono, cuman dia nggak mau lepas dari suaminya. Jadi dia benar-benar harus ditemenin, benar-benar saking takutnya. Nah saudara saya yang satunya ini, yang perempuan ini, sampai nginep di rumah sepupu saya itu. Nah karena dia emang adik kakak. Nah di rumah suaminya kerja pulang malam, dia takut karena kejadian semalam itu. Dari rumahnya dia meluncur ke rumah orang tuanya. Nah rumah si sepupu saya ini, si A ini. Terus sampai nginep, dia juga sampai bilang ke saya, besok mah kalau ke sono lagi gue embung takut gua. Takut. Dia kayak gitu. Oh ya udah, besok mah di tempat lain aja, tapi kalau jalan masih sama gue embung, gue takut. Gue ada di hutan tengah malam, dia ngomong kayak gitu, ketemu yang begitu-begituan, gue takut. Sampai sekarang aja gue masih takut, kata dia kayak gitu. Ketakutan itu 3 hari nggak hilang-hilang, seminggu juga nggak hilang. Saya kalau ingat itu merinding semua. Nggak cuma saya, yang lain juga kalau saya ceritain merinding semua karena keinget itu. Emang bener-bener nyata, bener-bener nyata. Makanya di situ saya bilang, aduh, kayaknya nyari tempat yang aman-aman aja dah, yang udah pernah dikunjungin aja deh. Iya. Kalau yang belum pernah dikunjungin berandalkan map saja nggak bisa kayaknya situ, karena nggak tahu kan dulunya itu gimana, ini jalanan ini apa tempatnya ini. Karena cuma kayak, wah ini bagus tempatnya, kesono modal maps, kayaknya nggak bisa kalau menurut saya itu. Situ aja sih paling. Oh gitu. Oke, kira-kira itu ya teman-teman, pengalaman horor dari Bang Sule nih, Kang Sule, waktu perjalanan menuju salah satu wisata di Bogor ya. Iya. Ya, cuman ada beberapa pertanyaan nih Bang Sule. Salah satunya ya, sewaktu lu berangkat nih, kan sempet mampir tuh, rusak ya motor ya di bengkel ya. Itu belum ngerasa ada kejanggalan sih ya? Belum merasa ada kejanggalan sih. Karena emang motor juga dalam keadaan belum diservis juga, mungkin pikiran tuh wah emang belum diservis kali ya kan. Mungkin emang waktunya servis belum diservis. Nah sekarang apa sih di situ. Emang belum prepare sebelumnya kan, mau berangkat lumayan jauh kan dari deket ya dari rumah ya? Lumayan sih, lumayan kan? 3 jam. 3 jam kan. Karena awalnya itu bukan naik kendaraan motor yang ini. Awalnya itu mau naik motor yang satunya. Berhubung satunya belum pulang, dikejar waktu, akhirnya mau nggak mau pakai yang ini. Situ. Terus waktu yang mau perjalanan menuju tempat wisata itu kan yang sempet sepi ya, nggak ada, sama sekali nggak ada. Sama sekali nggak ada papasan, cuma itu aja yang ketemu anak 2 itu yang benar-benar ketakutan muter balik nanjat ke atas itu. Sempat ketemu ya? Sempat ketemu. Nah sempat ketemunya itu nggak jauh dari sosok bapak-bapak yang pakai sorban itu, pakai pakai sorban itu. Di situ di depannya dia ketemu istrinya mama sini ketemu sosok bapak-bapak. Nah sebelumnya itu ada 2 anak itu, 1 motor 2 orang. Nah dalam kondisi keadaan jalan hancur, mungkin kadar kelihatannya dia emang benar-benar panik, benar-benar takut. Dia putar balik, kondisi jalan hancur, dia ngebut, ngebut-ngebutnya itu. Nah dari situ udah. Itu waktu yang ada kayak kakek bersorban itu yang lihat semuanya atau enggak? Yang ngelihat cuma istrinya mamang saya ini. Ya, enggak semuanya yang ngelihat? Enggak semua ngelihat, cuma dia yang ngelihat. Berhubung dia takut, dia nggak berani bilang. Makanya itu emang bukan manusia ya? Ya bukan, bener-bener wah bener-bener bukan manusia dah itu. Mungkin ada baiknya sih ngikutin dia, karena dia udah ngasih tahu itu kan sebelumnya, jangan ke sono gitu ya, pakai bahasa Sunda gitu ya. Makanya saya bilang kan ke istri mamang saya ini, kenapa nggak bilang dari tadi pas ngelihat, kalau ada bapak bilang ulah tadi itu kan artinya jangan ke situ. Kok takut kayak gitu. Iya, harusnya ngomong. Dia dengan ketakutannya itu jadi nggak berani bilang kayak gitu. Itu waktu di situ yang stuck sempat break ya kan, sempat break, mau mutusin buat muter balik itu. Keadaan saudara-saudara gimana tuh? Ada saudara bener-bener lebih ketakut
sama emosi. Oh gitu. Emosinya ini nggak sampai-sampai dengan jalanan yang kiri kanannya hutan, kita Iya. nggak tahu di mana. Ya sebenarnya kalau gue dengar cerita lu kan dari awal emang udah molor jam ya kan, sempet rusak juga kendaraan, terus akhirnya pengen nyampe sono malam, jadinya baru berangkat malam. Iya, nggak sesuai ekspektasi jadinya kayak gitu. Tapi yang waktu di pinggir jurang itu jurang kali apa tuh? Jurang pohon sama batu. Oh jurang. Bener-bener pohonan. Enggak, maksudnya kayak Bener-bener jurang kayak bener-bener jurang, yang bilang jurang bener-bener jurang. Ke dalam dengan kondisi yang tas yang ada di pinggir jurang itu. Mungkin saya nggak tahu kalau yang ngambilnya itu mamang saya sama istri itu. Saya nggak tahu dan nantinya apa yang akan terjadi. Soalnya kan yang ditarik itu kan istrinya itu. iya. Mungkin jadi ya pokoknya nggak bisa dibayangin lah kalau Ya yang- untungnya nggak kenapa-napa ya. untungnya sih ya saya ada inisiatif buat saya aja yang ngambil sama suaminya. Tapi emang bener terjal tuh ya Bener-bener terjal. jalannya. Karena motor pun beberapa kali nggak nanjat. Kan nggak kuat nanjat, bener-bener nggak kuat nanjat. Udah nggak ada sama sekali rumah penduduk dari situ tuh. Nggak ada, bener-bener kiri kanannya itu hutan, bener pohon-pohon tinggi, kiri kanan pohon-pohon tinggi, jalanan juga ya seadanya kayak gitu. Ya sebenarnya kalau dilihat dari posisi itu kan udah deket lagi berarti kan Iya, tempat kalau- wisatanya iya. ya. Kalau nggak dari posisi 15 menit ya nggak jauh banget lah. Iya, karena dikit udah nggak lagi ada rumah sampai. pemukiman Iya. penduduk juga. Nggak berani emang, nggak berani buat nerusin. Nggak berani sih karena kan pas ditampakin sosok hitam besar itu udah nggak berani buat lanjut. Takutnya itu ya kedepannya bukan jalan yang kita tuju tapi kayak jurang atau apalah, amit-amit lah kayak gitu. Takutnya tuh kayak gitu. Tapi sempat diobrolin nggak sih ke saudara-saudara tuh, kira-kira kenapa ya gua nggak bisa nyampe sono tuh, kenapa gitu? Apa ada hal yang bikin dia keganggu, apa bawa apa gitu? Maksudnya pernah diomongin nggak sih sama keluarga tuh? Kenapa bisa gagal ke sana gitu? Kan pasti ada sesuatu kan? Iya. Mungkin pernah diobrolin katanya. Kok nggak sampai sih gini-gini. Ya mungkin gimana lagi ya. Kita ya keadaan ya semua nggak ada yang aneh-aneh, nggak ada yang aneh-aneh. Cuman emang berhubung waktunya. Kalau menurut saya sih berhubung di waktu kali ya, terlalu malam di situ. Terlalu ya yang udah waktunya hal-hal kayak gitu banyak yang bermunculan. Ya di situ aja sih. Nggak ada yang aneh-aneh sama Nggak ada sekali ya? dalam 6 orang itu. Ya kan biasanya kan ada mitos-mitos yang dilarang apa-apa kita ngelakuin gitu. Tapi emang nggak ada apa-apa ya. Nggak ada apa-apa. Nah tapi Emang- kita juga nggak tahu sih. Maksudnya kita nggak tahu di daerah itu larangannya apa, ininya apa, yang nggak boleh dibawa apa kita nggak tahu. Karena kita baru pertama kali ke situ bermodalkan maps dengan tujuan liburan karena kita ngelihat wah tempatnya bagus, tempatnya enak lah buat santai. Nah itu juga kita nggak tahu larangannya apa kita benar-benar nggak tahu. Mungkin ya ada larangan yang emang nggak boleh dibawa dari daerah itu kita bawa, kita yang kita nggak tahu nih. Nah mau gimana lagi kita kan nggak tahu karena kita baru pertama kali juga ke situ. Iya. Terus itu beberapa hari tuh ya pada Beberapa hari ya. takut ya sebenarnya Iya, gitu. masih Tapi ketakutan. pernah ada gangguan gitu selama yang ngerasain takut beberapa hari itu, ada gangguan mungkin? Alhamdulillah enggak sih. Oh lebih ke trauma aja Lebih sih ke ya? trauma aja sih Pak. Semuanya tuh ya trauma ya? Semua benar-benar. Yang 2 orang ini ya mungkin nggak terlalu ya, tapi yang 4 ini termasuk saya juga masih. Sampai sekarang pun kalau inget itu, wah benar-benar takut dah, benar merinding semua. Tapi kan padahal kalau dari cerita lu kan nggak semuanya diliatin sosok yang ada di sana kan. Tapi emang semuanya dapet tuh ya? Dapet tuh. Dapet Mungkin kalau rasa takutnya. iya rasa takutnya benar-benar dapet. Gua aja baru pertama kali ngalamin dapet rasa takut itu. Walaupun ya dibilangnya laki-laki takutnya nggak ada takutnya ya, tapi kalau udah kayak gitu mah itu gue baru ngerasain takut kayak gitu. Baru benar-benar baru. Sampai beberapa hari aja gue masih keinget itu terus, masih takut sama itu terus di situ. Itu sosoknya yang tinggi itu emang bener nutupin jalan tuh bang ya? Yang sosok tinggi itu emang Iya, bener-bener nutupin jalan. Jalan yang tadinya muat 1 mobil sama 2 motor kalau direndengin itu bener-bener nutupin sebelahnya ke hutan, sebelahnya ke jalan. Bener-bener dengan posisi tegak berdiri, mata merah menghadap ke saya dan teman-teman, dengan rambut yang panjangnya sampai ke bawah. Nah, ditambah dengan kesorot lampu motor, makin jelas. Nah, yang anehnya itu
sepupu saya si A ini kan dia yang bawa tatapan ke depan, dia nggak ngeliat apa-apa. Dia ngeliat apa-apa, Kosong aja kalau dia ngeliat mah. iya kosongnya jalan biasa aja. Makanya pas saya ngeliat, astagfirullahaladzim, langsung semua saya putar balik. Yang belakang baru sampai aja, belum sempet ngomong apa-apa, langsung saya putar balik. Saya suruh putar balik aja nggak beres ya jalanannya, yang ada kita kemana tahu. Nah alhamdulillah dia pada nurut semua, ya udah putar balik akhirnya. Di situ Itu cuacanya gimana bang di situ bang? kalau cuaca sih agak mendung. Oh tapi nggak hujan ya? Nggak hujan, cuma agak mendung aja. Ditambah tengah malam dengan cuaca agak mendung, makin gelap. Makin gelap di situ. Ya karena berhubungan cuma mendung aja ya kita berangkat. Nah ketemu yang kayak gitu ya akhirnya terbalik dan batal ke tujuan utamanya. Oke. Itu yang pas sampai di tempat wisata berikutnya tuh yang lu mau daftar registrasi itu kan, dia bener-bener kaget tuh. Lu tahu lu dan rombongan sempet labas ke yang jalan itu. Dia bener-bener kaget. Kaget itu ya karena emang di jalan nggak ada yang lewat. Nggak ada yang lewat. Mungkin kalau yang dua anak itu ngomong sama dia juga, mungkin dia bakalan kaget juga. Karena pas ngedenger cerita saya pas ke jalan itu aja, dia kagetnya bener-bener kaget. Bener-bener kaget. Bener-bener kayak shock lah. Karena kayak di pikiran dia tuh, loh kok bisa lewat situ? Berani-beranian lewat situ. Kayak gitu. Dan posisi dia tuh di pos sendiri. Sendiri. Emang mungkin jadwal dia malam ya, menjaga tiket dia sendiri di situ. Dia ceritain dia bener-bener kaget, shock. Tapi kalau kemungkinan pagi siang mah lewat kali jalur situ ya? Pagi siang mungkin kalau Bisa dilewatin gitu maksudnya? Bisa. Buat Cuman akses ke sana? Enggak. Akses ke sana dia pun ngomong cuma lewat atas sekarang yang banyak lewat. Di sini udah nggak ada yang lewat. Oh emang Ya, udah nggak ada orang lewat? Ya. Yang awal saya ceritain di situ jalur utamanya udah diganti ke atas, di situ udah nggak ada yang lewat. Kita ya nggak tahu, cuma bermodal map ya lewat situ aja, diarahin mapnya ke situ. Gitu. Mungkin ya kalau siang penduduk situ ya lewat, mungkin ya ada kali yang lewat ya kan, mungkin mau ngecek apa di situ kayak gitu. Oke teman-teman, kira-kira itu ya pengalaman horor dari Kang Sule. Nah Kang Sule, kira-kira ada pesanan-kesan nggak nih buat teman-teman podcast di rumah nih? Oke, pesanan-kesannya sih ya buat lu semua yang belum pernah ke tempat yang belum pernah lu kunjungin, cuma bermodalkan nekat lu aja, mungkin menurut gua ditunda dulu aja sampai benar-benar lu punya orang yang udah pernah ke sana dan lu tanya-tanya di situ apa aja hal yang nggak bolehnya, apa aja hal yang bener-bener emang nggak harus lu bawa dari rumah saat lu prepare. Situ aja sih. Oh kayak gitu ya? Wih mantep tuh. Intinya lu kalau ke tempat yang belum lu tahu ya kan, lu harus cari tahu dulu lah Ya, pengetahuan tempat yang di sana. Ya kira-kira itu ya teman-teman. Makasih banget nih Kang Sule udah share pengalaman horornya di podcast channel. Ya makasih juga buat teman-teman di rumah udah menyaksikan episode kali ini. Agar tetap terhubung dan tidak ingin ketinggalan video-video dari kita, segera subscribe podcast channel sekarang juga. Nah Kang Sule, akhirnya kita sampai di ujung acara nih. Ya paling gua, Kang Sule dan tim izin pamit undur diri. Sampai jumpa di episode-episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.